Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setiawan, NIM 2010101030. Di sini saya akan menjawab UAS Interpersonal Skill. Nomor 1. Setelah mempelajari 7 habit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habit ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seseorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh yang jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Kemenangan pribadi adalah ketika kita selalu bersikap optimis, rasional, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Contohnya misalkan kita dihadapkan suatu masalah. Anggaplah masalahnya tentang perkuliahan. Kita harus berusaha memahami, berusaha mencari metode baru agar kita bisa memahami mata kuliah itu dengan baik. Kemenangan publik adalah ketika kita terlihat baik di mata orang lain. Contohnya ketika kita punya beberapa teman, kita harus berusaha memahami tiap karakter dari teman-teman kita, supaya ketika kita melakukan anggaplah sebuah lelucon, agar tidak menyinggung mereka, kita harus berusaha memahami karakter mereka. Dan ketika mereka curhat ke kita harus memberikan umpan balik sebagai sikap empati kita terhadapnya. Soal nomor 2. 7 habit adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dan dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habit ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Habit pertama, jadilah proaktif. Contohnya misalnya saya punya teman, anggaplah si A. Pertama kali saya bertemu dengannya, orangnya tak acuh dan tidak peduli kepada orang lain. Tapi ketika saya berteman dengannya lama-kelamaan, ternyata orangnya asik dan peduli terhadap orang lain dan lingkungannya. Di sini bisa kita simpulkan bahwa tidak semua yang kita lihat itu benar dan tidak semua yang kita dengar itu jelas. Maka kita harus bersikap positive thinking. Habit yang kedua, mulailah dari akhir dari pikiran. Contohnya adalah, misalnya kita punya keinginan dalam hati kita untuk membeli motor, maka kita harus berusaha untuk mencari pekerjaan, untuk mengumpulkan uang, untuk membeli motor yang kita inginkan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Habit yang ketiga, dulukan yang utama. Contohnya misalnya, ada dosen kita memberikan dua tugas dengan tenggat waktu yang berbeda-beda. Yang satunya tenggat waktunya hari ini, yang satunya tenggat waktunya besok. Maka kita harus mengerjakan tenggat waktunya hari ini dulu, baru kita mengerjakan tenggat waktunya besok. Di sini bisa kita simpulkan bahwa dalam hidup kita harus mendahulukan yang utama dulu, baru hal-hal lain-lainnya. Atau mendulukan hal-hal penting dulu, baru hal-hal lain-lainnya. Habit yang keempat, berpikir menang-menang. Contohnya misalnya, ketika teman kita meminta kita untuk misalnya mengajarkan tentang sholat, maka kita harus mengajarkan dia tata cara sholat yang baik, dan kita pun mendapat pahala dari mengajarkan dia. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita membantu orang lain, pasti kita akan mendapat imbalannya, mau itu berupa pahala atau ucapan terima kasih darinya. Habit yang Habit kelima, berusaha untuk mengerti orang lain dahulu baru kemudian dimengerti. Contohnya misalnya, ketika teman kita curhat ke kita dan kita memberikan umpan balik kepadanya, dan ketika kita curhat ke dia dan dia memberikan umpan balik ke kita sebagai respon empati, di sini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita memberikan kesan baik kepada orang lain, maka orang lain bersikap baik kepada kita. Dan ketika kita memberikan kesan buruk kepada orang lain, maka orang lain akan bersikap buruk kepada kita. Habit yang keenam, sinergi.
sinergi. Contohnya misalnya ada dosen memberikan tugas kelompok kepada kita, maka setiap kelompok harus memberikan sinergi atau kontribusi agar tugas tersebut mudah dikerjakan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ketika suatu hal dikerjakan bersama-sama, maka akan mudah dilakukan. Habit yang ke-7, asal gergaji. Contohnya misalnya ada suatu hal yang kita kurang pahami, maka kita harus menggunakan waktu luang kita untuk memahami hal tersebut. Soal nomor 3. Menurut Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang berdasarkan pada buku Steve R. Covey 7 Habits of Highly Effective People, hal penting apa yang dapat Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Hal yang bisa saya dapatkan adalah pembentukan suatu karakter, mulai dari pola pikir yang pertama. Yang bisa saya dapatkan di masa yang akan datang adalah pertama itu membentuk pola pikir. Pola pikir yang pertama adalah sikap rasionalitas. Yang kedua, selalu berpikir optimis, selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Soal nomor 4. Ceritakan tentang cara Anda mengubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Yang di sini saya akan ceritakan tentang bagaimana cara saya mengubah kebiasaan saya. Pertama, saya orangnya egois. Dulu sebelum saya belajar 7 habit, saya orang yang egois dan selalu ingin menang sendiri. Ketika saya belajar 7 habit, saya mulai merubah sikap saya dan tidak bersikap egois lagi, tapi saya gantinya dengan selalu berpikir rasionalitas dan selalu peduli terhadap orang lain. Sekian, terima kasih.